Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang lagi di podcast Himafarin yang kedua, Deep Talk. Dengan tema kali ini adalah cantrang yang kembali diperbolehkan. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Agasa, mahasiswa PSP IPB Angkatan 54. Kali ini kita akan membicarakan podcast kali ini dengan beberapa mahasiswa. Kita ingin mengetahui bagaimana sih tanggapan mahasiswa mengenai salah satu peraturan yang terbaru, yaitu diperbolehkannya kembali cantrang. Seperti yang kita tahu ya, pada kabinet sebelumnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Permen KP 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela atau trolls. Jadi hal tersebut kemudian turut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia nomor 71 Menkp 2 tahun 2016. Oke, langsung aja kita ke pembicaranya. Halo, selamat datang, selamat pagi Bang Lukman dan Bang Ari. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya? Selamat pagi Bang Ari, apa kabar? Oke, pagi juga. Oke, boleh nih Bang Lukman sama Bang Ari, mungkin Bang Lukman dulu nih untuk perkenalan dan apa sih kesibukannya nih kali ini di masa pandemi. Oke, mulai dari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya merupakan mahasiswa penuh dari program studi Teknologi Perikanan Laut, Pasca Sarjana IPB. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Pasca Sarjana di Perikanan Tangkap, lanjutan dari PSP, dari teman-teman Himafarin, khususnya di bidang sistem. Dan memang konsentrasinya di bidang lain-lain skala kecil dan juga khususnya di alat-alat tangkap yang dilarang, karena memang konsentrasi penelitian saya ada di Tegal dari zaman S1 hingga sekarang juga masih di Tegal, di tempat di mana alat tangkap cantrang dan juga alat tangkap dilarang itu menurut peraturan yang disebutkan Mas Desta tadi dilakukan seperti itu. Jadi kesibukan sekarang sedang menggarap tesis. Mohon doanya teman-teman. Amin. Semoga sukses Bang, keren. Kalau boleh tahu kenapa sih Bang memilih divisi bagian sistem Bang? Sebenarnya, sejujurnya saya lebih senang bidang-bidang yang berbau penelitian lab gitu ya. Cuman memang disarankan sama orang tua, awalnya disarankan sama orang tua ya. Sebenarnya bukan saya yang pilih, karena mereka bilang bahwa penelitian manajemen itu jauh lebih applied di kehidupan aslinya dibandingkan penelitian sifatnya ilmiah, karena kalau misalkan ilmiah memang sifatnya bagus dan dapat diaplikasikan di dunia akademisi, tapi begitu diaplikasikan langsung ke lapang belum tentu dapat diterima, dan akhirnya sayangnya kebanyakan itu hanya sebagai gasun saja. Dan kesulitannya adalah kita benar-benar harus bisa mengeluarkan biaya yang lebih banyak sehingga lebih repot, kurang lebih kayak gitu. Itu menurut orang tua. Awalnya saya juga bingung kenapa saya harus milih itu, tapi lama-lama begitu saya coba ikut asisten dan seterusnya, lama-lama saya coba menyukai bidang ini, dan akhirnya ya saya mencintai bidang ini seperti itu. Apalagi udah mulai menjurus nih ke bidang-bidang perikanan tangkap skala kecil gitu. Udah mulai kelihatan sih arahnya kemana gitu. Oke, keren banget ya. Untuk kalau sekarang nih Bang, apakah lagi sibuk organisasi juga atau seperti apa Bang? Iya, sebenarnya saya ikut 3 organisasi berbeda. Pertama saya ikut IOIN, Indonesian Youth Opportunity International Networking, jadi sebuah organisasi networking kepemudaan dari Bogor. Dan sebenarnya nasional, cuman ada beberapa cabang di 20 kota berbeda di Indonesia. Dan saya megang ketua umumnya untuk wilayah Bogor. Lalu saya juga megang jadi sekretaris umum di satu organisasi lain yang biasanya di Makassar, yakni Youth Inspiration Community, dan saya juga sebagai volunteer di Indo Relawan. Kalau misalnya teman-teman pernah ngebuka dan pernah memang punya insight untuk jadi relawan, buka website Indo Relawan, itu adalah sebuah website pencarian relawan terbesar di Indonesia. Dan belum lama ini, sejak pandemi mulai, saya mencoba ikut gerakan global namanya Student Against COVID. Jadi persatuan pelajar seluruh dunia, lebih dari 50 negara, untuk memberikan pemahaman mendalam dan valid terkait COVID-19. Sebenarnya itu doang sih. Keren banget sih ya. Oke Bang, terima kasih Bang Lukman. Kita lanjut sekarang ke Bang Ari, bicara kita yang kedua nih. Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah sangat sehat ya,
masih di tahun pandemi ini Alhamdulillah. sangat sehat banget. Sekarang kesibukannya apa aja nih Bang Ari kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah ya, kemarin saya bersyukur masih bisa menyelesaikan studi saya. Jadi saya baru aja kemarin selesai studi saya di PSP. Jadi sekitar bulan Maret kemarin saya baru banget ya di wisuda ya, alhamdulillah, sebelum pandemi COVID ya. Jadi yang lain Alhamdulillah. tidak bisa wisuda. Saya udah wisuda, alhamdulillah. Akhirnya saya wisuda. Oh, udah lihat. Belum tentu bisa wisuda tahun depan kalian. Ya semoga bisa lah. Cepet-cepet juga kalian nggak wisuda kan? Saya masih bisa wisuda. Amin. Banget. Semoga saya bisa wisuda nanti Bang. Dan offline ya, jangan online ya. Offline pasti. 5 tahun kamu kuliah dan tertunda. Mantap. Saya baru beres itu kemarin, saya riset S1 saya itu kearifan lokal masyarakat adat di Bali. Sembari menunggu itu, saya dari Maret sampai September kemarin saya masih gabung di Inkraf, jadi organisasi cerebral palsy. Jadi dia peduli kepada teman-teman difabel. Sampai sekarang ini dari September sampai sekarang saya masih gabung juga di komunitas desain freelance, dan juga sekaligus gabung juga di cari aja kalau kamu ini Rumah Anyo, saya juga gabung di sana sebagai salah satu Rumah Anyo. Ya, Rumah Anyo ini salah satu komunitas yang bergerak dengan teman-teman yang yang zodiaknya Cancer. Bukan zodiak, memang Cancer ya. Memang Cancer. Oke. Ya. Aduh. Cancer, bukan zodiak gitu ya. Bukan zodiak. Gitu. Sampai saat ini saya masih gabung dan fokus sana aja. Kenapa bisa tertarik Bang ke bidang seperti yang tadi kan masa orang-orang cancer dan cerebral palsy? Pasti ya. Ya, saya mengetahui bahwa dunia itu indah, terutama anak-anak begitu ya. Kita tahu bahwa memang kadang-kadang kebahagiaan itu bisa muncul ketika melihat kebahagiaan orang lain begitu ya. Dan cara yang bersyukur adalah melihat ternyata memang kita saja yang punya sehat itu kadang-kadang suka ngeluhnya udah biasa ya. Bahkan ada anak lain yang punya keterbatasan itu bisa sangat semangat menjalani hari-harinya. Jadi ya wajib disyukurilah apa yang ada gitu ya. Membuat saya merasa lebih bersyukur begitu. Baik Bang. Kegiatannya seperti apa aja sih Bang kalau boleh tahu tuh? Oh, saya di sana pertama itu kita jadi saya gabung Anyo itu setelah dapat YouTube dari Reja Arab. Nah, Reja Arab itu kan udah ngasih YouTube. Nah, jadi kan channelnya Reja Arab itu dipindah ke Rumah Anyo, dikasih ke Rumah Anyo gitu. Dan Rumah Anyo itu buka volunteering, itu nggak cuma di site dia, tapi juga bagi teman-teman yang mau ikut berdonasi, ikut juga menyebarkan hal baik, hal positif tentang bagaimana kamu nge-treat seorang yang suffer dari cancer, ya? Ya benar. Oke, keren banget sih. Nggak hanya masalah intelektual, tapi masalah sosial pun juga harus tetap ya Bang ya. Karena kita pada dasarnya manusia kan ya. Manusia ya. Oke. Terima kasih Bang Ari. Atas perkenalannya. Kita udah bersama dua pembicara kita yang keren-keren. Yang pastinya sangat-sangat peduli akan hal ini sih sebenarnya. Kami Insya Allah. Kami mahasiswa kita hadir bukan karena diundang ya, memang sangat sukarela ini. Sangat sukarela nih, bukan diundang. Aduh. Oke, kita juga tentunya sebagai mahasiswa juga tidak hanya belajar, tidak hanya melihat teks, tidak hanya menghafal teks, tapi kita juga harus bisa bagaimana menggunakan dan mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari agar bisa berguna di masyarakat nanti. Betul. Teman-teman. Cuman dibaca aja, oke? Oke, abang-abang nih, pengen nanya dulu nih. Kan tahu ya, oleh menteri yang sebelumnya, cantrang itu dilarang. Untuk teman-teman yang belum tahu nih, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang belum tahu, kenapa sih, kalau boleh tahu, kenapa cantrang itu dilarang? Mungkin oleh Bang Lukman dulu.
Oke, mencoba menjawab sedikit mungkin nanti bisa ditambahin sama Mas Ari. Jadi sebagai pembuka sebenarnya alat tangkap cantrang itu dulunya nggak dilarang teman-teman. Alat tangkap cantrang itu termasuk alat tangkap yang ramah lingkungan. Originally alat tangkap cantrang itu bukan alat tangkap asli kita. Sebenarnya cantrang itu aslinya dari Denmark. So that's why kalau misalnya teman-teman cari di klasifikasinya nama alat tangkap cantrang itu kalau nggak Scottish seine atau Danish seine. Artinya seine atau mungkin pukat tarik atau mungkin alat tangkap yang berbentuk kantung yang berasal dari Denmark atau Skotlandia. Karena aslinya di abad ke-18 itu pertama kali di abad ke-18 digunakan di Denmark. Lalu mulai beralih ke negara-negara lain di Eropa dari Denmark ke Skotlandia dan sebagian besar wilayah perairan di Eropa. Dan akhirnya masuk ke kita. Karena mau gimana pun kan dunia kan bagian dari dunia. Akhirnya juga sebenarnya cantrang nggak begitu populer dulu awal-awalnya. Hingga dulu tuh kita tuh populer itu adalah troll, teman-teman. Troll itu sebenarnya mungkin orang-orang awam nanti mungkin kalau dengar podcast kita nggak akan tahu troll itu apa sih gitu. Sebenarnya kalau teman-teman itu dari kecil, dari SD sebenarnya udah tahu troll itu apa karena dulu zaman kita kecil pun dikenal sebagai pukat harimau gitu. Pukat harimau atau alat tangkap yang nggak boleh dilarang itu udah benar-benar dicanangin dari buku-buku SD udah ada kalau nggak salah. Nah, kenapa dilarang? Karena sumber daya kita dulu, khususnya udang tuh kayak mulai menipis. Dulu sebenarnya udang kita melimpah. Sampai akhirnya kan ada sebuah kota namanya Cirebon atau air udang gitu dan seterusnya. Akhirnya mulai menipis dan seterusnya. Dan beberapa sumber daya lain juga menipis karena tangkap troll ini mulai marak digunakan. Akhirnya dilarang pada tahun 80-an, 60-an kalau nggak salah, melalui peraturan presiden. Akhirnya presiden benar-benar turun untuk melarang alat tangkap itu. Melalui nomor 39 tahun 80 kalau nggak salah. Apa 60 ya saya lupa. Oke nih abang-abang, kalau boleh tahu nih ya kan ada teman-teman kita juga nih pasti yang nonton yang bukan dari bidang pemanfaatan sumber daya perikanan atau perikanan tangkap sendiri. Untuk yang belum tahu nih, kenapa sih bang waktu itu cantrang itu dilarang? Mungkin untuk Bang Lukman dipersilakan. Oke, izin teman-teman. Mungkin kalau misalkan ngomongin kenapa cantrang dilarang, nggak betul kalau kita nggak jelasin cantrang itu sebenarnya asalnya dari mana dan bagaimana dia. Nah, sebenarnya cantrang itu alat tangkap tarik, teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu, dia tuh tangkap ini dioperasiin seperti kapal yang diam, tapi ada jaring berbentuk kantung yang ditarik ke atas kapal. Jadi kapal yang nggak gerak, tapi jaringnya ditarik ke kapal. Jadi ditarik ke arah kapal gitu. Jadi ikannya yang masuk ke dalam jaring itu yang ditangkap. Kenapa dilarang? Sebenarnya karena dianggap rusak. Padahal aslinya tangkap cantrang ini, teman, untuk manajemen itu alat tangkap cantrang ini rampung. Sebelum masuk ke Indonesia, alat tangkap cantrangnya di abad ke-18 itu asalnya pertama kali digunakan itu di Denmark dan itu digunakannya bukan oleh pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang ada di sana belum diregulasikan melainkan langsung pertama nelayan lokal di sana. Jadi kan seperti bedanya di sana itu apa DPI atau daerah tangkapan ikan atau fishing ground kita bilangnya, mereka itu menjaringnya gitu. Setelah dibar teragak sempurna, diem titik karena diturunkan. Jadi membuat si kapalnya ini diam. Setelah kapalnya diam, jaringnya itu ditarik. Nah, kebanyakan sebenarnya aslinya itu ditariknya pakai tenaga manusia atau paling enggak pakai alat penggulung, tapi aslinya biasanya pakai tenaga manusia sehingga tidak begitu merusak sebenarnya karena kan tenaga manusia terbatas teman-teman ya. Gitu. Lalu berkembang dari Denmark, lalu ke Skotlandia dan sebagian besar perairan Eropa. Itulah kenapa teman-teman kalau misalkan teman-teman baca dari perikanan tangkap atau mungkin teman-teman ada yang mau baca juga dari luar perikanan tangkap, alat tangkap cantrang atau pukat tarik ini masuknya ke alat tangkap yang dinamakan Danish seine atau seine-nya orang Denmark atau pukatnya orang Denmark atau Scottish seine atau pukatnya orang Skotlandia gitu. Lalu masuk ke Indonesia. Pas Indonesia sebenarnya pertama kali itu kapal-kapalnya kapal-kapal kecil, kapal-kapal skala kecil 10 sampai 20 GT ke bawah. Nah, saat pertama kali Indonesia sebenarnya yang paling populer itu alat tangkapnya bukan cantrang, tapi troll. Nah, troll ini alat tangkap yang dilarang sebenarnya. Teman-teman udah tahu dari zaman-zaman SD di buku-buku pelajaran itu udah ada bahwa
cantrang ini dinamain pukat harimau dan itu dilarang karena merusak habitat gitu. Kita cuma taunya seperti itu. Apalagi teman-teman yang nggak tahu perikanan tangkap kayak gimana, cuma tahu pukat harimau nggak boleh dipakai di laut. Udah. Nah, dia itu dilarang karena sumber daya yang ada di laut itu semakin berkurang, jadi kayak destruktif secara ekologi gitu. Karena sebenarnya merusak jaring-jaring makanan dan seterusnya kan. Secara fungsi ekologisnya jadi banyak yang menghilang, jadinya kayak jadi ada satu bagian dari ekosistem yang hilang sehingga yang lain tuh ikut berpengaruh seperti itu. Nah, dari sana akhirnya pemerintah langsung lewat presiden, mungkin saking besarnya isu ini langsung melarang melalui keputusan presiden nomor 39 tahun 80. Nah, begitu alat tangkap troll atau mungkin pukat harimau dilarang, teman-teman, ada dua kemungkinan nelayan beralih gitu. Pertama, mereka berangsur-angsur berpikir gimana caranya tetap menggunakan pukat harimau atau troll ini. Jadi memodifikasi alat tangkapnya. Alat tangkap yang seperti apa? Alat tangkap yang sama kayak troll. Cuman bedanya dimensinya lebih kecil. Jadi mereka itu pengen tetap menggunakan troll karena produktivitasnya sama-sama besar. Tapi dimensinya aja dikecilkan. Dan muncullah alat tangkap arat, kalau misalnya teman-teman tahu. Itu kalau di bahasa ilmiahnya adalah mini troll atau pukat harimau yang lebih kecil. Benar-benar sama fiturnya, cuman bedanya dimensinya aja lebih kecil. Lalu ada yang kedua, mereka beralih ke alat tangkap lain yang hampir mirip pengoperasiannya, yaitu cantrang, teman-teman. Nah, selain itu juga berangsur-angsur alat tangkap lain, yaitu pursein yang mana populer banget di utara Jawa saat itu juga dikit-dikit mulai beralih, akhirnya cantrang semakin banyak digunakan. Nah, beralihnya dari nelayan-nelayan ke cantrang dan semakin banyak digunakan hingga tahun-tahun awal-awal dekade 2000 sampai 2010-an itu sebenarnya udah mulai mau dilarang, udah ada wacananya. Dan benar-benar udah dilaksanain mau dilarang, sampai benar-benar Kementerian Bu Susi masuk, baru benar dicanangin tak dilarang. Tapi mungkin dilarangnya itu kayak benar-benar kaku, teman-teman. Jadi kayak cuman boleh atau tidak gitu. Jadi pas benar-benar dilarang dari Permen KP nomor 2 itu, yang diinginkan adalah nggak boleh digunakan di WPR Indonesia gitu. Sedangkan meskipun kita tahu tujuannya itu untuk konservasi sumber dayanya supaya bertahan gitu, supaya kita bisa manfaatin jangka panjang, nelayan ini kan nggak bisa ibaratnya sudut pandang finansialnya itu dihentikan gitu loh. Jadi nelayan juga harus hidup selain untuk memproteksi sumber dayanya, sehingga banyak sekali pro dan kontra gitu. Intinya karena destruktif gitu, mungkin kenapa bisa destruktif karena carrying capacity-nya, jadi wilayah perairan kita ini kan punya daya dukung ya. Jadi ada stoknya dan seterusnya. Jadi stoknya ini sekian, sedangkan yang menangkap itu banyak. Jadinya sumber dayanya kan lama-lama terdegradasi dan seterusnya. Akhirnya setelah dikaji-kaji lebih baik alat tangkap ini dihentikan sementara gitu sampai sekarang. Sebenarnya peraturan itu belum dicabut juga. Gitu. Jadi baik lagi sudut pandang Kementerian tahun lalu sampai dengan sekarang sebenarnya baik. Jadi sudut pandang konservasi sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Lukman. Oke, kan tadi telah disebutkan ya ada troll dan cantrang. Apakah kedua alat tangkap tersebut berbeda? Untuk teman-teman kita belum tahu nih, apakah alat tangkap tersebut berbeda atau memang sama? Aku ya. Sebenarnya kalau misalkan troll sama cantrang itu dari klasifikasinya beda. Bedanya tuh nggak terlalu jauh, teman-teman. Kalau misalkan troll ini punya, troll sama cantrang kita sebut ada persamanya dulu deh. Namanya itu sama-sama bentuknya kantung. Cuman bedanya kalau misalkan troll ini, dia itu cara membuka mulut jaringnya, tempat ikannya masuk ke dalam jaring itu dengan papan. Jadi ada semacam kayu atau apapun itu, bisa jadi logam dan seterusnya, atau kayu yang dilapisi logam. Ada dua gitu di bagian mulut jaringnya. Jadi dia tuh diikatkan dengan mulut jaring. Jadi ketika dioperasikan sambil kapalnya berjalan, jadi berangsur-angsur papannya ini kan mendapatkan tekanan air karena dibawa sambil ditarik oleh kapal. Jadi ada tekanan hidrodinamik. Jadi begitu berjalan, tertekan oleh air, berangsur-angsur papan ini membuat mulut jaringnya ikut terbuka. Nah, itu namanya outerboard dan itu fungsinya untuk membuka mulut jaring. Sedangkan kalau misalkan cantrang itu nggak ada, bukan mulut jaringnya. Jadi diragakan begitu saja. Dan cara pengoperasiannya itu yang berbeda jauh adalah kalau misalkan troll
atau pukat harimau, dia itu dioperasikan seperti delman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat delman, bayangin ada kuda sama ada kereta dokarnya. Jadi si kapalnya itu adalah kuda, sedangkan trollnya adalah keretanya. Jadi troll ini dioperasikan dalam keadaan kapal yang berjalan. Jadi kantung jaringnya itu ditarik seraya kapalnya berjalan. Bedanya kalau misalkan troll, kapalnya diam, alat tangkap jaringnya itu ditarik ke atas kapal yang sedang diam. Gitu. Bedanya di situ doang, tapi sama-sama alat tangkap aktif. Cuma berbedaannya sedikit. Dan sama-sama mencari ikan-ikan dasar. Gitu. Perbedaan cuma ada di situ, teman-teman. Berarti tadi kalau saya simpulkan, troll itu kapalnya diam tapi jaringnya bergerak, sedangkan cantrang seperti delman, bukan begitu? Iya, makanya dibilang dihela. Gitu. Oh, apakah terhadap dasar perairan sendiri pun berpengaruh nggak sih, Bang, pengoperasian cantrang ataupun troll? Sebenarnya ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang enggak. Sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang ilmiahnya, anak-anak yang dari perikanan tangkap dan juga metode penangkapan itu lebih tahu. Tapi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dasar perairan itu jadi rusak, ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena cantrang itu sebenarnya dioperasikan itu nggak benar-benar sampai dasar aslinya. Jadi dia tuh masih melayang di atas air, di atas dasarnya tuh nggak nyampe dasar. Yang aslinya seperti itu. Nah, tapi yang dioperasikan di kita itu benar-benar sampai dasar, diseret. Kebanyakan teman-teman ya kalau diseret berarti ada lumpur, ada sampah laut, dan juga mungkin ada organisme-organisme yang harus hidup di sana ikut ketarik. Yang berkaitan dengan ikan yang mau ditangkap ataupun yang tidak, yang mungkin bisa menopang sumber daya ikan itu untuk hidup ke depannya. Gitu. Jadi itu bisa menimbulkan kerusakan ekologi. Lagi ukuran mata jaringnya cenderung membuat ikan itu tidak bisa meloloskan diri. Karena teman-teman tahu kalau misalkan alat tangkapnya kita lihat ya, kalau kita belajar mata jaring kan bentuknya diamond. Itu kalau misalkan kita ragain bentuknya kotak atau mungkin jajar genjang atau belah ketupat. Sorry. Nah, tapi ketika ditarik yang ibaratnya bentuknya diamond, ditarik dia akan semakin rapat, teman-teman. Jadi dengan ukuran mesh size tertentu yang mungkin dari standar SNI-nya masih cukup sempit, ya ini 2 inci setauku untuk cantrang, ikan-ikan ini cenderung untuk tidak meloloskan diri, gitu. Khususnya ikan-ikan yang harusnya tuh bisa memijah, gitu. Jadinya ikan-ikan ini hilang kesempatan untuk bisa berkembang biak dan memperbarui diri mereka, gitu. Itulah kenapa jadi terdegradasi sumber dayanya, baik dari habitatnya maupun juga dari sumber daya ikan itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dilarang itu karena yang tadi Abang bilang, cantrang itu karena dia bisa merapat jaringnya ketika ditarik. Jadi semua sumber daya ikan yang masuk itu tidak bisa terpilah ya dengan baik ya Bang. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bang. Oke, sepertinya Bang Ari lagi ada gangguan nih, teman-teman. Jadi kita lanjut aja dulu ya. Oke Bang, jadi sebenarnya Bang, kan pengoperasian tadi sebenarnya tidak boleh mencapai dasar, harusnya menggantung dan harusnya digunakan secara bertanggung jawab lah ya. Jadi untuk spesifiknya itu bagaimana sih Bang kalau untuk menggunakan cantrang yang benar seperti itu Bang? Sebenarnya tuh kita udah punya standar SNI-nya. Jadi standar SNI setauku dari yang aku pernah ikutin beberapa penjelasannya itu ada 2. Pertama tahun 2008 dan terakhir tahun 2013. Tapi sayangnya adalah SNI ini hanya diperuntukkan bagi kapal-kapal ukuran 20 gross ton ke bawah. Sedangkan cantrang itu bisa sampai 100 ke atas. Teman-teman bisa bayangkan, dan kebanyakan juga 20 gross ton ke atas. Jadi 30 gross ton itu kan udah batasan skala menengah ya. Sedangkan lebih dari 30 gross ton itu skala besar. Nah, apa yang terjadi di utara Jawa itu adalah kapal-kapalnya markdown. Kalau teman-teman tahu markdown itu apa, jadi ukuran kapalnya itu tidak sesuai dengan dokumennya yang ada. Jadi batasan nelayan untuk memperoleh bantuan itu 30 gross ton. Bantuan apa? Bantuan untuk memperoleh solar dengan harga yang murah. Harga murah itu gimana? Harga untuk nelayan-nelayan kecil. Jadi kalau misalkan di standar itu 30 gross ton ke bawah, mereka itu dapat bantuan. Sedangkan lebih dari 30 gross ton, mereka itu harus membeli solar dengan harga pabrik atau harga perusahaan. Kalau misalkan kayak gitu,
kita tahu sekali melaut itu bisa berapa ribu ton atau berapa ton atau mungkin berapa galon gitu ya banget. Akhirnya kan perubahan harga juga akan berpengaruh sama pengeluaran variabel mereka. Dan itu lumayan, teman-teman. Akhirnya mereka membuat markdown. Kalau misalkan orang Utara Jawa, beberapa yang aku pernah wawancari dibilangnya, mohon maaf, perkosa ukuran kapal. Karena gini, gimana cara mereka mendapatkan ukuran kapal itu? Mereka itu buat dokumennya dulu. Mereka buat dokumennya seolah-olah kapalnya itu udah ada dengan ukuran 30 grossen ke bawah. Padahal itu kapalnya belum dibuat. Cuman kebayang nggak? Jadi begitu udah keluar suratnya 30 grossen ke bawah, yang mana surat itu diajukan untuk surat izin penangkapan, mereka dapat subsidi misalkan solarnya. Tapi kapal yang dibuat itu lebih dari 30 gross ton. Jadi itu sebuah kecurangan sebenarnya. Dan ini sebenarnya umum terjadi. Orang-orang yang ada di lapang tuh udah tahu semua. Cuman nggak pernah dibuka gitu, teman-teman. Jadi itu yang terjadi di lapang. Gitu. Oke, harusnya nggak seperti itu. Untuk berarti kan tadi sempat disebutkan bahwa kapal di bawah 20 dan kapal-kapal di atas 20 gross ton. Untuk penggunaan cantrang yang baik dan benar sendiri, apakah ada perbedaan di antara kedua kategori ukuran kapal tersebut, Toh? Sebenarnya, tadi belum terlalu kejawab ya. Sebenarnya kalau misalkan mau menangkapnya itu lebih baik tidak di daerah-daerah yang menjadi potensi tempat berkembang biaknya ikan, atau jangan di wilayah pesisir, sudah pasti. Dan juga pilihlah daerah yang belum terdegradasi. Kalau misalnya teman-teman lihat, karena terlalu intensnya wilayah utara Jawa, jadinya wilayah ini tuh udah overfishing sebenarnya, udah lewat tangkap kalau misalnya dianalisis. Pernah Ibu Sus bilang itu sebenarnya utara Jawa itu dasarnya dikeruk sama cantrang dan alat tangkap sebelumnya mengontrol, hingga gimana sih perairan itu sebenarnya dasar perairannya seperti lapangan bola, udah rata. Dan itu ukurannya sebesar 50 kali lapangan bola. Maksudnya itu kayak udah saking parahnya dikeruk gitu. Dan seperti itulah kenapa harusnya itu di daerah lain, karena kan kita nggak cuma punya WWP 712, ada WWP lain. Tapi balik lagi, nggak bisa menjedar kita mengalihkan daerah penangkapan dan seterusnya. Gitu. Harus ada secara bertahap, teman-teman. Jadi nggak bisa di daerah yang overfishing, karena lama-lama juga nelayannya nggak akan bertahan gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Kwan. Berarti seharusnya cantrang bisa dipergunakan, tapi di daerah tertentu yang masih belum terdegradasi, dan kalau bisa dengan dasar perairan yang tidak terlalu banyak terumbu karang dan lain sebagainya ya. Bukan begitu ya Bang Lukman? Sebenarnya kalau terumbu karang nggak mungkin, karena pasti nyangkut. Kalau nyangkut, alat tangkapnya putus, nelayannya juga akan rugi. Karena alat tangkapnya harus diganti atau diperbaiki, jadi biaya lagi. Gitu. Nggak mungkin di dasar perairan yang berkarang sebenarnya, teman-teman. Solusi adalah ada pembatasan secara waktu ataupun daerah. Karena kan ikan itu memijah. Jadi setelah memijah itu daerah-daerahnya itu boleh ditangkap. Tapi sebelum itu daerah-daerah yang sudah spawningnya mereka itu jangan dulu kayak gitu. Jadi ada waktu menangkap nggak bisa dibuka tutup sebenarnya. Itu udah beberapa negara melakukan hal seperti itu, seperti Yunani dan seterusnya, ada penelitiannya. Dan di kita masih belum bisa karena pemetaan daerah-daerah seperti ini masih belum banyak. Jadi kita masih kesulitan karena informasinya itu yang penting. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Lukman. Ya seperti itu teman-teman, kita bisa salah satu solusinya adalah mungkin bisa dilakukan untuk pemberlakuan buka tutup misalkan entah dari skala waktu atau skala tempat, seperti itu. Terima kasih Bang Lukman. Oke, kita berlanjut ke pembicara kita yang selanjutnya ini, Bang Ari. Oke. Gimana nih Bang Ari? Menurut Bang Ari, kenapa sih cantrang itu menurut Bang Ari dilarang digunakan sebagai alat tangkap ikan? Dan bagaimana tanggapan Bang Ari akan hal tersebut selaku mahasiswa perikanan tangkap? Silakan Bang Ari. Oke, terima kasih Gesta atas pertanyaan dan waktunya. Jadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Bang Lukman mengenai apa sebenarnya cantrang dan terminologinya dimulai dari Dennis dan Scotty Sain ya. Sebetulnya Permen KP sendiri itu nomor tahun 2016 udah ngebagi 3 tadi ya, dari mulai areal jadi perangkap, lalu troll dan seine sendiri sudah sangat jelas dibagi.
Tapi pada penerapannya mungkin jangankan mahasiswa yang awam, mahasiswa PSP sendiri atau mahasiswa perikanan sendiri, kamu ke lapang, ngecek alat tangkap, itu terkadang itu nelayan saking kreatifnya nelayan Indonesia, itu dia melakukan modifikasi terhadap alat tangkapnya. Maksudnya gini, Pak, ini alat tangkap apa ya? Oh, ini payang deh. Payang kok ada kode N-nya? Payang kok ada pembuka, ada papan trollnya? Yeah. Oh, ini payang. Kita ngotot-ngototan sampai berjam-jam, dia tetap ngaku itu payang. Kita ngotot, oh, ini troll, Pak. Ini ada ini troll. Kadang-kadang terminologi yang ada di umum, hampir ke daerah itu beda. Kadang-kadang kita terminologi lampara, jaring arat itu pun jadi bias ketika udah nyampe ke daerah. Ini maka yang harus kita ketahui sebagai yang ngatur itu adalah kita harus tahu apa yang kita atur. Kadang-kadang ketika lakukan enumerator assessment, ya udah karena saya orang Sukabumi, asesmen di Sukabumi, saya mengamini itu adalah payang, padahal itu troll. Tapi ketika daerah lain, oh ini sebenarnya jatuhnya jaring arat. Jaring apa? Kadang-kadang dari istilah penamaan pun ya, dari segi penamaan, itu kita sudah gagal mendefinisikan. Satu dari nama ya. Dari nama kita udah gagal ngedefinisiin. Lalu kita mau ngatur. Nah, itu kesalahan yang kedua itu. Kita nggak tahu apa yang kita atur, mau kita atur. Sebenarnya yang kita atur itu bukan cantrang loh ya. Tapi perikanan cantrang yang mencakup nelayannya. Ya nggak sih? Ada nelayan, ada alat tangkap. Jadi kita nggak semata-mata ngatur cantrang. Enggak. Perikanan cantrang. Maka kita dari awal sudah gagal mendefinisikan apa itu cantrang dan apa itu perikanan cantrang. Ya, kita nggak tahu apa yang kita atur. Kita nggak tahu batasan mana aja yang kita atur nih. Cantrang kah? Apakah? Jadi ini sangat meskipun sepelenya satu alat tangkap doang. Itu meskipun terlihat simpel, tapi ini kita nggak tahu apa sebenarnya batasannya ini. Apa sebenarnya artinya? Kemarin dari periode sebelumnya itu betul ya kata pembicara sebelumnya, maksudnya bilang PPP kita nggak cuma 712 doang. Di satu sisi misal di era sekarang ya, misal dia bilang ojek ditutup, mau di IPB, mau di IPB. Orang yang rumahnya dekat atau orang yang aksesibilitasnya dekat, oke nggak perlu ojek. Tapi orang yang harus jalan dari gerbang depan, istilahnya ke dalam Epic lumayan, gitu ya. Atau orang yang aksesibilitasnya jauh, itu bakal kesusahan. Tapi nanti dibilang, oh ojek boleh, beca gimana? Terus yang kendaraan lain gimana? Sama ini. Jadi ketika mikirin boleh atau enggak, pertama adalah kemudahan untuk bakal ditangkap. Nah, jadi orang nggak boleh cantrang loh. Ya, yang lain yang bukan cantrang, ya udah deh nggak apa-apa, gua kan bukan cantrang. Tapi ini nih, ketika sudah dibolehkan, nelayan bubu gimana? Terus nelayan payang gimana? Nelayan jaring-jaring lain gimana? Apa gue pindah cantrang aja ya? Oh, jangan deh gimana loh. Ini sebenarnya betul kata Bang Lukman tadi. Bahkan ketika ditanya, ada berapa jumlah cantrang aktif di kita? Bahkan kita mungkin bisa berapa? Tabu banget ya? Tabu banget, Bang. Betul, Bang. Masalah data berapa coba? Nggak tahu. Kita beneran nggak tahu apa yang kita atur. Kita beneran apa sih? Kita itu ngatur itu dua ya, kemauan dan kemampuan. Kita jangan cuma mau tapi harus mampu. Kadang-kadang kita udah, bahkan ini kita melihat pemerintah ini mau sih nggak sih sebenarnya ngatur ya? Karena kebijakan yang timbul ujungnya adalah kebijakan yang tak mengutip ini kita ngelihat dampaknya dulu nih. Oh iya benar ternyata kayak gini. Bukan buat menyegah ya. Jadi Bang Lukman sudah menyampaikan bahwa sebenarnya
kebijakan yang ada tuh mencegah, gitu kan? Jangan sampai kan, ini kita lihat nih di jalan gitu ya, bikin jalan. Yang kecelakaan banyak, baru dibuat lampu. Kecelakaan banyak, baru dibuat rambu-rambu. Ada kecelakaan lagi, baru dibuat tanggul. Jadi baru setelah mungkin ada sekian ratus korban, baru jalannya aman. Ini kebijakan ini ujung-ujungnya nanti ketika sumber daya udah depresi, kita baru nemu formulasi yang tepat. Di kebijakan sekarang ini kita nggak cuma hanya dikotomi, maksudnya pembedaan antara boleh dan nggak boleh, tapi mengatur lebih detail dan lebih rinci. Ini mungkin lebih ke sekarang saja. Kemarin saya sedikit bergeser ya ke topiknya yang Indira Kalista yang kemarin bilang masker ya. Ya. Hal sepele seperti bilang pakai masker atau enggak, pemerintah ragu. Maka nggak salah loh kita rakyatnya aja ragu. Maksudnya gini ya, di satu sisi bahwa pemerintah itu sangat tepat bilang bahwa Anjol WHO bagaimana pemerintah sangat baik mengantisipasi, tapi di lain pihak dalam penyampaian informasi pemerintah dalam tanda kutip gagal karena ada mispaham nirpaham. Awal-awal bilang nggak usah pakai masker, memang buat orang sakit. Di ujung bilang wajib pakai masker. Maka ketika rakyatnya bilang pakai nggak sih, nggak salah. Karena pemerintahnya pun bingung. Ya, hal yang sama terjadi di alat tangkap. Bahwa, oke Pak, berapa sih jumlahnya? Oke Pak, di sini kok namanya ini Pak? Tapi kan. Jadi itu terjadi, itu realita yang terjadi. Nah, kita bisa apa? Betul kata Bang Lukman. Ini kalau kamu bilang puzzle ya, ini perkiraan tangkap puzzle, perkiraan cangkang puzzle, itu mungkin dari sekian ratus puzzle, sekian ribu puzzle, belum banyak puzzle-nya. Informasi yang ada belum lengkap dan belum, istilahnya penelitiannya belum banyak. Pemahaman detail belum banyak. Dan yang Bang Lukman lakukan itu selama ini dari S1 sampai S2 itu kan di Tegal ya. Masih banyak daerah lain itu baru yang belum kita tahu. Dan masih banyak dalam tanda kutip PPI, PPN, PPP yang kita belum tahu kayak gimana kondisinya. Karena kalau ngomongin sumber daya itu harusnya spesifik, ya. Dan ngomongin masyarakat itu spesifik. Ingat loh, kita nggak cuma ngatur cantrang, tapi dalam tanda kutip spesifik perikanan cantrang yang ada manusianya, yang ada yang ada alat tangkapnya juga, yang ada sistem sosialnya juga bukan hanya sekedar cantrang boleh dipakai atau enggak. Begitu sih kalau dari saya ya, sedikit dari saya. Oke, terima kasih Bang Ari, ini menarik sekali ya. Berarti saya ingin bertanya lagi nih Bang Ari. Berarti sebenarnya ya, kalau yang Bang Ari tahu nih, sebenarnya harusnya kan berarti pemerintah ketika membuat sebuah peraturan di bidang tertentu, contoh yang perikanan tangkap seperti saat ini, berarti harus istilahnya apa ya, kalau kita bilang mungkin berkonsultasi atau berdiskusi dengan tenaga ahli seperti itu. Halo, benar. Ya. Nah, berarti bagaimana sih Bang menurut Abang nih mengenai peraturan tersebut yang pelarangan cantrang? Apakah salah dari masalah konsultasi berdiskusinya dengan tenaga ahli, ataukah hanya ya udah yang penting tidak boleh, hanya seperti itu? Silakan Bang Ari. Oke, terima kasih banyak ya. Entah apa saya yang kurang baca, atau saya yang kurang baik memahami kebijakan yang ada. Tapi saya selaku mahasiswa percaya bahwa kita perlu alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, alasan kuat adalah data, ya nggak? Data itu paling mantep udah kita. Kalau nggak ada data, apa yang kamu omongin semuanya itu omong kosong. Gitu itu ya. Nggak. Sekarang kalau saya punya kesempatan untuk bertanya ke pemerintah, itu apa riset atau kajian ilmiah atau seberapa banyak kajian ilmiah yang kamu lakukan sehingga kamu bisa ngetok palu cantrang boleh, sehingga kamu bisa ngetok palu cantrang nggak boleh. Ini kan sebenarnya secara sains itu tidak menjawab kenapa gitu kan ya. Sains itu nggak menjawab kenapa, tapi sains itu menjawab
bagaimana itu prosesnya dari mulai A sampai Z. Jadi kamu ada dari A ke B ke C sampai Z, jadi cantrang boleh, cantrang nggak boleh. Jadi yang kamu sampaikan tadi sebagai konsultasi adalah sejauh mana kamu bisa mensinergikan. Tadi kan entah nelayannya. Kadang-kadang kita berbangga hati bahwa oke, kita udah ngelakuin riset segala macam. Oke. Nelayan dilibatin nggak? Gitu ya. Terus oke, nelayan dilibatin. Di lapangan ternyata cuma 1-2 doang. Ngapain kamu 1-2 doang? Seberapa banyak nelayan? Lalu seberapa banyak pihak yang dilibatkan? Termasuk nelayan, pengelola setempat, kelompok nelayan, riset-riset. Lalu hal-hal seperti dampak lainnya. Kamu mau bilang ojek nggak boleh. Sekarang kamu udah ngobrol belum sama tukang ojeknya sebenarnya? Kamu bilang istilahnya hal yang kayak ini beca nggak boleh. Kamu udah ngobrol belum sama tukang becanya? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita selalu menganggap bahwa kita itu mengatur objek gitu ya. Bahwa ini karena dibilangnya objek, itu dia nggak akan ngasih respon. Yeah. Sementara kan seharusnya kita memperlakukan cantrang itu bukan objek, tapi sebagai subjek. Subjek perikanan cantrang. Jadi konsultasinya adalah seberapa jauh subjek yang dilibatkan, serta seberapa banyak landasan ilmiah yang kamu pakai sehingga kamu sampai bisa ngetok itu keputusan. Yeah. Itu sih, Mas Gesta. Oke. Berarti kalau bisa dipersingkat berarti seperti ini ya Bang. Kita tidak hanya melarang alatnya, tapi kita juga harus bisa mengatur sumber daya yang mempergunakan alat tersebut. Betul banget. Benar. Oke. Kan tadi sempat disebutkan nih di awal Abang sendiri belajar mengenai kearifan lokal. Berarti banyak berinteraksi dengan nelayan secara langsung ya Bang ya? Sedikit banyak ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Bang kondisinya nelayan ketika terjadi pelarangan cantrang? Oke, jadi pertama kita Indonesia itu luas banget, lega banget. Bang Lukman udah bilang Indonesia lega banget. Saya bisa ngasih pandangan dari sudut pandang apa yang saya lihat itu di Pantura dan Bali. Ya. Jadi ketika ada itu waktu itu cantrang troll sempat dilarang ya. Jadi respon nelayan yang paling kontan adalah bodo amat ya. Maksudnya gimana? Dilarang nih. Emang ada yang memeriksain gitu ya. Pertama itu ya. Sekarang kalau kita istilahnya nih ya, kita punya kalau saya ibaratkan dengan terminologi tilang dan aturan, gitu ya. Sekarang ada peraturan tilang peraturan tilang kuat, yang ngawasin kuat. Itu orang bakal malas buat nilang, oke? Oh ada tilang, terus ada polisinya, orang ya udah nggak apa-apa. Orang bakal takut untuk tilang, untuk melanggar. Tapi peraturan tilangnya kuat, yang ngawasin nggak ada, polisinya nggak ada, kita tetap ya udah nggak apa-apa, hajar aja dah. Atau si lain, polisinya ada ngawasin tapi nggak ada aturan tilang, ya udah, saya mau pakai ugal-ugalan juga nggak masalah. Buat apa kamu nggak bisa nilang, soalnya nggak ada peraturannya. Jadi selain harus ada peraturannya, harus juga ada pengawasan yang kuat. Selama saya melihat apa di Pantura mau di Pansal Selatan itu ya udah nelayan dalam tanda kutip nggak punya alasan kuat untuk memberhentikan. Tanggapan pertama nelayan. Yang kedua adalah nelayan di beberapa daerah, sedikit daerah ya. Contohnya ya di Banyuwangi itu kenapa dia bisa kuat? Karena kantor PSDKP-nya itu sampingan ya sama jadi pasar ikan sebelah itu PSDKP. Jadi dia nelayan itu pasti lewat ke sana, tapi pasti nyampe ke sana.
itu nelayannya sudah mau berinisiatif buat menerapkan. Itu di Banyuwangi, di Muncang itu dia deketan ya. Mungkin nggak tahu kenapa, mungkin ini kebetulan dekat dan nelayan kebetulan lihat, dan juga kebetulan banyak kajiannya. Gitu. Ini semua serba kebetulan. Enggak, maksud saya set bacu mau bisa katakan bahwa landasan biologi nelayan untuk melakukan hal itu sangat kecil. Semua itu pasti ekonomi. Pasti ekonomi. Ya maksudnya kita landasannya, ini kita takut habis enggak? Analisis saya makan enggak? Bukan ikan habis enggak? Analisis saya makan enggak? Selama landasannya masih ekonomi, maka tetap gas aja. Dan waktu itu di Banyuwangi itu dia kebetulan banget nih kantor PSDKP pasar ikan deket. Maka nelayan yang nelayan yang kan pengawas tahu ya, ini kamu nelayan atol, kamu nelayan cantrang, kamu nggak bisa ngedekatin tangkapan kamu di sini. Barulah nelayan sadar. Nah, pindahnya pun kemana nelayan? Pindahnya pun ke tangkapan nggak begitu jauh-jauh. Sebab gini nih, kamu tukang ojek nggak boleh ngojek. Selama nggak ada peraturan yang nggak bolehin, nggak ada yang ngawasin, ya udah sih ngojek. Tapi ketika pengawasan diperbanyak, gua ngapain ya? Udah gua pindah. Pindah ke apa? Ke beca. Masalahnya dia punya nggak becanya? Dia bisa nggak ngebeca? Cantrang dilarang. Pasti orang bingung dulu sih, aduh ngapain ya, gua ngapain? Dia punya nggak keahlian untuk pindah alat tangkap? Dia punya nggak alat tangkapnya? Maka responnya adalah adaptasi dilakukan lain adalah dia pindah jadi ABK di kapal lain. Jadi dia dalam kutip dia harus belajar dulu nih, ya. Meskipun dia lainnya jago banget, mungkin dia perlu penyesuaian. Nah, lalu nggak jarang juga dia pindah profesi. Itu jadi dia itu di suatu daerah yang pengawasannya ketat banget, nelayan itu bakalan pindah profesi. Jadi sesederhana itu sebetulnya, Mas Gesta. Jadi dia nelayan itu gas terus, atau dia udah gua pindah tapi gua bingung nih kayak gimana. Itu sih, Mas Gesta. Oke, terima kasih Bang Ari. Berarti dapat bersikap bahwa beberapa nelayan memilih untuk mencari alternatif alat lain atau bahkan pekerjaan lain, dan ada yang di lain sisi malah tetap ya udah, selama belum kena hukum, selama belum ada yang mengawasi, kita lanjut terus, kita aja terus pakai cantrang. Ya seperti itu ya Bang Ari. Betul. Oke Bang Ari. Oke, terima kasih nih Bang Ari tadi mengenai kondisi nelayan. Untuk Bang Lukman sendiri nih, yang tadi mengenai dari yang memperdalam ilmu kebijakan perikanan sendiri, untuk di lapangan itu seperti apa sih Bang yang pernah dilihat itu ketika cantrang tidak diperbolehkan? Silahkan Bang Lukman. Sampai sekarang tetap gunain pengaruhnya. Jadi kayak barang distancing di pasar. Mau gimana pun kebijakannya social distancing di pasar akan ada pengaruhnya. Pasar tetap ramai, teman-teman. Bayang nggak? Nelayan itu lebih takut mereka itu nggak bisa ngelaut atau nggak bisa ngasih makan keluarganya dibandingkan untuk dapat sanksi. Karena pada dasarnya penggunaan cantrang itu kan udah berjalan dari dekade ke dekade, dari generasi ke generasi, dan digunakan oleh mereka-mereka, atau dalam arti di sini adalah nelayan yang punya taraf pendidikan yang rendah. Dengan taraf pendidikan yang rendah, mereka nggak punya keterampilan kurang lebih, sehingga mereka sulit untuk beralih ke alat tangkap lain. Tentu itu punya pilihan pekerjaan lain selain jadi nelayan. Jadi itulah yang susah. Dan mereka udah punya patron klien sama pihak-pihak lain, kayak mungkin pemilik kapal dan seterusnya, sehingga membuat mereka tuh kayak punya lingkaran setan di sana. Dan saat itu pemilik usahanya juga kayak sebelum memulai usahanya, mereka tuh kayak punya pinjaman yang besar gitu. Jadi nggak bisa langsung beralih gitu, kalau nggak mereka bakal kolaps langsung kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak itu tuh kayak udah jadi pola. Misalnya gini, kalau di Tegal, karena aku tahunya Tegal teman-teman ya, nelayan cantrang tuh kayak gimana sih polanya di sana? Mereka kalau misalkan lagi musimnya ikan,
itu pendapatannya gede banget, sampai bisa beli mobil, sampai bisa bangun rumah. Tapi ketika lagi musimnya seret, maksudnya musimnya ikannya lagi jarang, itu sampai jual-jual aset mereka, kayak gitu, saking parahnya. Jadi kayak ada dua pola yang benar-benar kontradiktif dalam satu tahun yang sama. Bisa kebayang nggak teman-teman, kayak perubahan hidupnya itu dari musim ke bukan musim. Itu dari sudut pandang soseknya. Jadi begitu dialihkan alat tangkapnya, kan jelas ditolak. Terus di sepanjang pantai utara Jawa khususnya, karena memang cantrang banyak banget digunain di sana, demo di mana-mana teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman, dari peraturan yang nggak boleh sama sekali, lalu jalur penangkapannya tetap nggak dilarang juga, dan for your information dari tapi juga ada perangkap yang nggak diperbolehkan. Jadi tambahannya itu adalah di Permen nomor 71 adalah tangkap aerial trap, kayak untuk nangkap ikan terbang, sama muroami itu nggak boleh digunain. Karena dianggapnya degradatif atau rusak. Jadi ada tambahan di situ. Nah, untuk cantrang, banyak yang demo, teman-teman. Jadi ada persilangan nih, dari Kementerian Kelautan nggak boleh, tapi dari Presiden langsung ngeluarin surat edaran, bahwa khusus untuk 712, di mana itu adalah Laut Jawa, dan 711, itu diperbolehkan jadinya. Teman-teman kebayang nggak ada tumpang tindih kebijakan di situ? Ada yang ngelarang sama ada yang ngebolehin. Gitu. Jadi nelayan cantrang dan alat tangkap yang dilarang itu akhirnya diberikan akses untuk menggunakan alat tangkap. Jadi mereka jadi sampai saat ini mereka itu hanya harus mengikuti protokolnya. Jadi kayak ada syarat-syaratnya, lalu untuk melaut itu hanya menggunakan surat keterangan melaut SKM. Padahal sebenarnya masih belum sempurna kebijakannya. Gitu. Jadi ibaratnya kebijakan yang udah ada ini kayak zombie gitu, antara hidup dan mati. Jadi nggak jelas gitu. Sama seperti kebijakan pelarangan kepres dulu yang ngelarang troll. Sebenarnya troll tuh ada sebenarnya teman-teman. Masih sampai sekarang, cuman nggak pernah di blow up. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah sebenarnya yang terjadi di lapang. Dan kenapa sih sampai sebenarnya degradatif? Baik lagi tadi aku mau ngejelasin, sebenarnya nelayan cantrang itu sampai benar-benar ngerusak. Mereka tuh ngaku waktu aku penelitian zaman-zaman S1 dulu, mereka bilang bahwa kami itu ngebuat alat tangkapnya supaya masin sampai ke dasar, kayak masukin batu-batu gede, kayak batu besar gitu, masukin dalam jaring. Dan itu ngebuat si jaring itu supaya benar-benar ke dasar, supaya nyentuh tanah, baru ditarik. Teman-teman kebayang nggak? Jadi memberatnya itu nggak cuma yang ada yang sesuai sama desain. Kita tahu ya kalau misalnya memberat itu ada di bagian mulut biasanya. Tapi ternyata ada batu juga yang dimasukin supaya alat tangkap itu sampai ke dasar. Aku nggak ngerti kenapa bisa sampai kayak gitu. Dan mereka hanya membutuhkan 1 jam sampai 3 jam aja untuk melakukan penangkapan. Dan hasil tangkapannya besar. Kenapa? Karena balik lagi ukuran mata jaringnya masih lumayan kecil, dan balik lagi mau ukuran mesasnya seperti apa, kalau ditarik dan kena tekanan air, pasti dia akan cenderung merapat. Jadi ikannya sulit untuk meloloskan diri. Lagi ke situ. Lalu hasil tangkapannya besar, jadi kalau dijual kan lebih besar ya, dengan waktu teknis yang lebih singkat. Bayangkan kalau misalkan teman-teman mengalihkan ke alat tangkap lain yang lebih ramah. Sedangkan waktunya itu ada waktu perendaman yang lebih lama, misalkan gillnet atau bubu. Teman-teman bisa bayangin nggak? Butuh waktu misalkan 3 jam minimal. Itu juga mungkin terlalu singkat, bisa jadi 6 jam atau mungkin 1 malam baru mendapatkan tangkapan yang mungkin nggak seberapa, teman-teman. Jadi kalau dibandingin itu nggak bisa. Ibaratnya kalau misalkan alat tangkap itu adalah makhluk hidup atau ikan nih, kita analogikan ikannya ini sebagai alat tangkap itu di piramida makanan. Troll itu yang paling puncak, ada di top predator. Kedua itu cantrang. Lalu di bawahnya baru alat tangkap yang lain. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan yang ada di top itu digantikan sama yang bawah-bawahnya. Dari sudut pandang ekologi memang bagus, teman-teman. Karena produktivitasnya lebih rendah dan lebih selektif. Tapi dari sudut pandang ekonomi, nelayan nggak bisa survive. Itu sebenarnya perdebatan antara konservasi sama ekonomi yang nggak akan pernah berakhir, teman-teman. Karena kita harus ngambil jalan tengah. Nelayan boleh menangkap, tapi jangan sampai over gitu kan sebenarnya. Nah, kenapa kita tahu nih informasinya, harus kenal siapa yang kita mau atur, benar kata Bang Ari tadi. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, kita bingung nih. Nelayan yang mau kita atur aja, siapa sih nelayan penuh atau enggak, itu nggak jelas. Bang pernah cerita waktu misalkan dia waktu itu ngambil jadi asisten waktu itu sama saya. Lalu Pak juga pernah bilang, kita sebenarnya masih kurang definisi-definisi tentang perikanan. Jadi
mengatur nelayan itu sendiri dan seterusnya itu masih bingung. Sebenarnya siapa yang kita mau spesifikasi diatur ini siapa gitu. Nah, teman-teman for information juga, kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak ada tindak lanjut dari pemerintah, sebenarnya dari 2015 ke 2017 tuh ada bantuan dari pemerintah. Karena tahu kebijakan ini tuh nggak bisa langsung jadi kementerian itu memberikan sebuah pendampingan, teman-teman, memberikan bantuan pendampingan. Jadi pendampingan ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan skala usaha. Ada skala besar, menengah, dan kecil. Untuk skala besar, untuk kapal-kapal besar nih, yang di atas 30 gross ton, mereka itu disarankan untuk mengalihkan daerah tangkapan ikannya ke WPP lain. Lalu untuk skala menengah, mereka ini disarankan, mereka diberikan bantuan dana kooperasi. Sedangkan untuk skala kecil, mereka harus ganti alat tangkap dan diberikan bantuan alat tangkap. Nah, yang saya jadikan topik penelitian adalah bantuan alat tangkap ini di pasca ini. Apa yang terjadi? Jadi, nelayan itu juga kurang lebih menerima, tapi nggak menjadikan alat tangkap itu alat tangkap penuh. Jadi tetap alat tangkap yang dilarang dipakai, yang bantuannya juga digunakan, tapi tidak digunakan sebagai alat tangkap penuh. Jadinya apa yang terjadi? Kebijakannya tetap dilanggar, lalu bantuannya, dananya tetap keluar kan. Jadi kayak ruginya 2 kali sebenarnya. Ya nggak? Karena balik lagi, kalau teman-teman bayangin alat tangkap yang ramah lingkungan, misalkan gillnet nih ya, yang Tegal itu digunakan gillnet sama bubu. Gillnet sama bubu itu butuh waktu semalam mungkin untuk nungguin ikannya masuk secara pasif kan ya. Kita nungguin ikannya nabrak jaring atau masuk ke dalam bubu, ya kan ya. Nah, sedangkan cantrang itu tuh alat tangkapnya nyamperin ikannya. Beda dong cara kerjanya, lebih produktif yang cantrang karena sudut pandangnya karena dari segi teknisnya alat tangkap cantrang itu nyamperin ikan. Jadi lebih jemput bola kurang lebih. Dengan waktu 1 jam aja udah dapat ikan. Sedangkan untuk gillnet butuh semalaman, untuk bubu juga sama. Jadi produktivitasnya alat tangkap, 1 kali alat tangkap cantrang, 1 alat tangkap cantrang itu bisa sepadan sama beberapa alat tangkap bubu atau alat tangkap gillnet. Kalau misalkan mau distandarisasi, jauh banget. Jadi itulah kenapa nelayan banyak yang nggak mau menggunakan alat tangkap yang disarankan pemerintah. Karena nggak sebanding, teman-teman. Kalau dari sudut pandang, iya dari segi kelayakan usaha masih masuk. Tapi nelayan udah nyambung sama pendapatan yang mereka dapat dari penggunaan cantrang yang sudah sangat produktif dan memberikan keuntungan meskipun degradatif. Karena nelayan itu balik lagi ke keuntungan, ke ekonomi, bukan ekologinya. Karena mereka tuh mereka paham tapi mereka itu nggak terlalu peduli ke arah sana. Karena yang penting gue bisa hidup, gue bisa ngidupin keluarga gue. Kurang lebih kayak gitu kalau nelayan sudut pandangnya, teman-teman. Oke, terima kasih Bang Lukman. Berarti hampir sama ya. Nelayan tuh jawabannya bahwa nelayan tetap memaksakan untuk menggunakan cantrang tersebut ya Bang. Nah, untuk kan tadi sempat disinggung nih masalah cantrang yang degradatif dan merusak ekosistem dari segi menghancurkan jaring-jaring makanan. Nah, ada isu sekarang bahwa cantrang akan diperbolehkan kembali. Untuk itu, apakah menurut Abang nih sumber daya saat ini sudah memungkinkan untuk diberlakukannya kembali alat tangkap cantrang, Bang? Silakan Bang Lukman. Kalau sumber daya, mungkin orang-orang yang mengkaji stoknya kan akan lebih tahu, teman-teman. Karena aku nggak konsentrasinya di sana. Tapi untung diperbolehkannya lagi ini sebenarnya masih abu-abu, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman lihat itu bukan aturan yang turun kan, tapi ada wacana akan dibuka. Kalau teman-teman cari juga nggak ada kok surat-suratnya, tapi hanya ada artikel-artikel. Jadi sih memang sepertinya akan dibuka, tetapi KKP sendiri pun mengakui dan akademisi pun menyarankan kalau memang diperbolehkan, lebih baik diperbolehkan yang sudah ada, tapi bukan untuk membuat pelaku usaha menginvest alat tangkap baru atau membuka atau menerbitkan surat kapal baru. Tapi yang sudah ada diatur, yang markdown-nya dihilangkan, maksudnya diukur ulang, jadi jelas kapalnya ini gross-nya berapa, kemampuan menangkapnya berapa, jadinya bisa disesuaikan ini di satu daerah, nantinya dari carrying capacity perairannya sama yang menangkapnya itu sebenarnya sepadan nggak sih? Atau udah over atau belum seperti itu. Jadi bisa diatur, teman-teman. Baik lagi ke data. Ke data perikanannya. Karena itu dasar untuk ngaturnya. Kebijakan itu nggak bisa semena-mena keluar kalau nggak ada dasar saintifiknya sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Lukman. Berarti kita harus tetap melihat kepada datanya yang untuk sekarang. Dan seperti yang Bang Lukman tadi bilang, mungkin akan diberlakukan
dari tenaga ahli menyarankan untuk memberlakukan cantrang-cantrang yang sudah ada ya Bang Lukman. Bukan berarti kita harus membuat cantrang kembali, kapal-kapal lagi menambahkan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Lukman. Bang Ari nih Bang Ari, gimana menurut Bang Ari nih sumber daya sekarang memungkinkan nggak sih Bang sumber daya ikannya ya untuk diberlakukan kembali penggunaan alat cantrang? Silakan Bang Ari. Apa namanya, itu pemerintah merilis nilai MSY. Nah, ya, yang kita lihat adalah nilai MSY itu selalu naik ya dari tahun ke tahun ya. Saya nggak ngerti banget. Jadi pada dua periode sebelumnya bilang 6 juta. Periode selanjutnya bilang 7-8 juta. Periode ini bilang 11 juta. Itu yang mereka sampaikan mengenai maksimum sustainable yield atau kira-kira stok sustainnya berapa sih di Indonesia gitu ya. Rentangnya gila banget, bombastis banget dari 6 sampai 11 juta. Kata mereka. Saya percaya juga stok di kita itu masih sangat baik. Tapi terkadang kita lupa bahwa ikan itu musiman. Ya, kita kadang-kadang lupa bahwa oke, kamu ngukur stok itu bulan apa ya? Atau pakai data sejauh mana ya? Karena aneh, tiap tahun itu berubah. Saya nggak tahu apa metode yang pemerintah tetapkan ketika mengukur MSY. Saya nggak tahu. Tapi kalau melihat data pemerintah, sangat bagus, sangat cukup kita punya. Kadang-kadang kita lupa bahwa beberapa spesies sedenter, beberapa spesies itu menetap, beberapa spesies bermigrasi, beberapa spesies bahkan sangat bermigrasi. Jadi ada yang menetap di perairan itu aja, ada yang pindahnya dekat-dekat gitu, maksudnya dekat-dekat aja, ada yang pindahnya sampai antar negara, lintas negara juga ada. Dia ada yang satu daerah, ada satu WPP, ada lintas WPP, ada juga sampai lintas negara gitu ya ikannya. Nah, bahkan kalau kita melihat lebih lanjut lagi, Indonesia itu katanya negara tropis yang jumlah ikannya itu jenis ikan beragam, tapi jumlah ikan cenderung tidak terlalu banyak. Negara lain, negara yang subtropis itu jenisnya sedikit, tapi jumlahnya banyak, gitu ya. Itu juga yang mungkin membuat dilematis antara sebenarnya seberapa banyak jumlah ikan kita. Tapi saya percaya bahwa ini saya sebagai warga negara baik, saya berhusnuzon pemerintah bahwa sumber daya ikan kita masih banyak. Tapi ingat, bisa habis. Itu sih, Mas Kristan. Oke, terima kasih Bang Ari. Berarti tetap ya, mungkin dari yang Bang Ari bilang, data-data sekarang pun sebenarnya yang dari pemerintah masih saya masih cenderung ya. Kenapa? Saya masih bertanya, maksudnya bagaimana cara pemerintah mendapatkan data itu? Oke. Berarti masih banyak dipertanyakan ya, Bang? Masih banyak pertanyaan. Oke. Kalau misalkan nih, cantang sekarang tetap boleh kembali digunakan. Apakah menurut Abang nih akan menguntungkan, ada suatu pihak yang diuntungkan selain dari nelayan deh? Apakah pemberlakuan ini untuk menguntungkan suatu pihak atau emang untuk ya udah kita benarkan peraturan dengan baik agar nelayan bisa mempergunakannya juga dan bisa dilakukan secara bertanggung jawab seperti itu, Bang Ari? Menurut saya terkait pihak yang diuntungkan ya dengan kebijakan ini, yang pertama adalah mungkin jadi memang di perikanan cantrang ini, bahwa tadi Bang Lukman pernah bilang bahwa ada sistem patron klien, ya, patron klien, bahwa di mana nelayan bergantung pada bos-bosnya. Sebenarnya kalau secara langsung nelayan cantrang diuntungkan bisa jadi, tapi mungkin pihak saya yang paling diuntungkan di sini adalah ya pihak-pihak pengusaha besar yang memegang cantrang, yang mereka yang berinvestasi di cantrang. Itu dia langsung ke nelayan kecilnya kita belum tahu besar, belum tahu pasti ya, tapi
Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan ini merupakan kebijakan intervensi? Maksudnya ada nggak sih ada pihak-pihak yang mendorong, Pak, tolong sahin dong, Pak, tolong sahin dong, Pak, tolong dong ini ada pengusaha-pengusaha gitu ya, kita bilang ke pemangku kebijakan, Pak, tolong dong ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah kebijakan ini adalah kebijakan hasil intervensi atau kebijakan hasil dalam tanda kutip kebijakan hasil permintaan khusus, saya nggak tahu. Saya belum tahu pasti, saya belum tahu bagaimana detailnya. Tapi yang pasti adalah yang saat ini diuntungkan adalah pengusaha skala besar. Kalau skala kecil belum tahu kerasa dampaknya, kata Bang Lukman sampaikan bahwa nelayannya gimana belum tentu merasakan banget, tapi pengusaha-pengusaha dan yang berinvestasi besar-besaran di cantrang tentu merasakan keuntungannya. Oke, terima kasih Bang Ari. Berarti gimana nih? Bagaimana menurut Bang Ari supaya cantrang dipergunakan kembali, tetapi tetap bisa menguntungkan semua pihak, misalkan nelayannya juga untung, pengusaha untung, negara sumber daya ikan negara tidak habis. Menurut Bang Ari, bagaimana sih caranya? Menurut Bang Ari seperti itu? Kalau kita bicara tentang pengaturan suatu hal ya, ini kita bicara tentang cantrang di komoditas-komoditas lain seperti kan ini kan kita termasuk komoditas ekstraktif ya, maksudnya ekstraktif itu kita ngambil sesuatu dari alam kita manfaatkan. Contoh komoditas ekstraktif lainnya adalah hasil hutan ya, hasil hutan alami lalu tambang. Kenapa? Kan tambang juga sama-sama ngambil ya. Di alam ada, kita tambang, kita ambil, penambang di bagian daerah juga ada. Tapi kenapa kok nggak seribet ini? Karena satu tadi, kita tahu potensi tambang berapa, lalu kita tahu jumlah realnya berapa. Di perikanan sendiri, kita nggak tahu jumlah ikan berapa. Maka yang saya sarankan jika ada yang mendengar adalah kita mulai perbaiki stok asesmennya dulu. Ya, maksudnya berapa jumlah ikan yang ada atau apa aja sih hasil tangkapan atau target cantrang berapa nih? Itu beres. Oh, kita udah tahu berapa yang mau kita ambil atau seberapa banyak yang ada. Lalu kita tinggal ngomong kan berapa banyak yang bisa kita ambil. Itu ngatur lagi ke pihak-pihaknya. Maksudnya gini, oke, udah tahu nih kita berapa banyak ikannya atau berapa potensinya, oke. Semua duduk nih bebarengan ya, dan ingat spesifik ya. Spesifik maksudnya gini, kita nggak bisa semerta-merta uji petik atau uji ambil di daerah tertentu, enggak. Kalau bisa barengan, masif semuanya dilihat. Butuh waktu banyak bisa jadi, butuh duit banyak bisa jadi, tapi bakal sepadan hasilnya nanti. Ketika kita bisa ngumpulin semua pihak bareng ya, itu dari nelayannya, dari pengusahanya, oke, lu punya armada berapa, lu punya nelayan berapa, hearingnya apa, sehingga nanti kebijakannya bukan cuma boleh nggak boleh, tapi kata Bang Man tadi, oke, sip-sipannya gantian deh. Hari ini lu, besok lu. Lu jangan di sana ya, lu di sini nih. Tapi gue nggak mampu, gue kurang modal, gue nggak bisa lebih jauh nih kata nelayan. Oke, gue tambahin modal lu geser sono agak jauhan dikit. Jadi tahu jumlah yang diatur berapa, data dulu nih. Siapa yang pengen kita atur? Lalu jangan lupa ya, duduk bareng. Semua yang ngatur, yang diatur, duduk bareng. Itu sih dari sesimpel itu menurut saya, Mas Sista. Oke, terima kasih Bang Ari. Berarti tetap ya harus bisa mendengarkan kedua belah pihak dan didiskusikan semua pihak bersama. Nah, dan kita harus bisa mencari jalan tengahnya ya Bang Ari ya. Betul. Jadi kita harus dengan peraturan yang ketat dan penegakan yang secara disiplin, lalu dengan mengharapkan kontribusi nelayan yang mendukung peraturan tersebut. Betul banget. Betul ya. Oke, terima kasih Bang Ari. Oke, Bang Lukman. Mau nanya nih Bang Lukman,
mengenai tadi sempat disinggung mengenai mata jaring yang membuat ikan semua tertangkap, yang mana mengacu kepada selektivitas salah tangkap ikan tersebut. Menurut Bang Lukman nih, untuk bila cantrang dipergunakan kembali dan ingin bisa meningkatkan selektivitasnya, apa sih yang harus dilakukan kepada alat tangkap cantrang? Balik lagi, kalau misalkan sudut pandang ini, yang lebih tahu anak teknis. Tapi penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang pernah meneliti ini, jadi mereka ini memberikan saran. Jadi bagian kantongnya itu masih memiliki ukuran, masih bentuknya itu diamond atau bentuknya bola ketupat, gitu. Nah, disarankan untuk memiliki memiliki bentuk jaringnya itu yang square gitu. Jadi kalau misalkan diamond itu kan akan tergantung ya, ibaratnya akan tertarik dari simpul atas dan bawahnya kalau misalkan terkena tekanan air, jadinya merapat tadi aku bilang. Nah, beda halnya kalau misalkan bentuknya square, mau ketarik atau tidak dia akan terus seperti itu bentuknya. Bahkan akan terbuka kalau misalkan dia teraga oleh air. Nah, lalu ukuran mata jaringnya disarankan untuk lebih dari 2 inci. Jadi sampai tahun 2013 standar nasional Indonesia untuk ukuran cantrang ini, untuk standar cantrang ini, ukuran jaring bagian kantongnya ini adalah masih 2 inci. Atau mata jaringnya masih sebesar 2 inci. Dan ini setelah diteliti ternyata tidak meloloskan atau peluang untuk meloloskan ikan yang belum matang gonat itu kecil sekali. Jadinya ikan yang harus memijah tuh masih ketangkap teman-teman. Padahal dia masih punya potensi untuk menelurkan ikannya, menelurkan anak-anakannya dan seterusnya. Padahal dia masih bisa dicoba kembali. Tapi tertangkap, jadi tidak ada kesempatan untuk bertelur ikannya. Kebayang ya kalau misalkan untuk stockingnya seperti apa secara alami. Nah, ternyata ketika diteliti ukuran mata jaringnya diperbesar ke ukuran 3 inci, ternyata lebih besar yang lolos di ukuran mata gonat tersebut, sedangkan diperbesar lagi sampai ke 4 inci yang lolosnya akan semakin besar. Jadi kita sebenarnya dari pihak saintis itu harus bisa mengeluarkan standar baru. Jadi standar barunya ini dengan desain-desain yang dapat mendukung si ikannya ini juga dapat bertahan seperti itu, dapat melolos dan juga dapat tidak stres dan juga akhirnya bisa memijah. Dari desain-desain yang sudah diteliti dari penelitian sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya udah ada penelitian yang meneliti tentang desainnya. Jadi disarankan untuk memperbesar mata jaringnya dan bentuknya juga disarankan untuk bentuk square. Seperti itu. Sejauh ini seperti itu sih. Mungkin ada penelitian lanjutannya akan lebih memfiksasi hal tersebut dan dijadikan dasar dalam pembuatan standar nasional. Karena itu harus ada. Dan dari lembaga-lembaga instansi perikanan juga sebenarnya mereka bilang dalam beberapa diskusi sebelumnya mereka sebenarnya butuh standarnya. Acuannya itu apa? Balik lagi seperti Mas Ari bilang. Gitu. Mereka mau regulasikan tapi acuannya mana gitu. Harus ada dasarnya gitu. Main-main cuman ngelarang atau perbolehkan gitu, apa dasarnya gitu. Oke, terima kasih Bang Tuban. Jadi kira-kira nih Bang, ketika misalkan alatnya sudah terstandarisasi dengan baik, sensitivitasnya sudah tinggi misalkan dengan standar yang tadi digunakan, tinggal apa sih Bang Lukman yang harus dilakukan supaya peraturannya bisa berjalan dengan baik? Dan apa yang harus dilakukan supaya kira-kira nelayannya oke, pemerintahnya juga oke? Sebenarnya pendekatan ke nelayannya juga sih pertama. Dari itu peraturannya juga diperjelas gitu. Jadi kebanyakan nelayan itu nggak nyampe apa sih yang harusnya kita sampaikan ke mereka. Lagi. Oke, terima kasih Bang Lukman. Jadi itu ya, kita sebenarnya intinya adalah komunikasi ya Bang Lukman ya, agar kedua pihak mengerti ya Bang Lukman. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Bang Lukman dan Bang Ari. Sebagai akademisi nih, gimana sih harapannya nih untuk nelayan
harapannya kepada nelayan dan harapannya kepada pemerintah yang membuat peraturan supaya cantrang ini bisa terregulasi dengan baik. Mungkin Bang Lukman duluan bisa disampaikan harapannya. Ini kok aku nggak banyak-banyak, mungkin semoga kontribusi dari pihak akademisi, dari pakar-pakar tuh bisa lebih banyak duduk bareng sama mereka yang benar-benar di bidang profesional, khususnya untuk yang ngebuat kebijakan sebagai dasarnya, dan kita juga bisa ngasih rekomendasi berdasarkan data yang ada di lapang. Semoga dengan tersebut dilaksanakan ada berkesinambungan nih antara ekologinya, karena transportasinya, nelayannya harus hidup dan bisa renewable diri mereka sendiri. Oke, terima kasih Bang Lukman. Untuk Bang Ari sendiri, bagaimana nih harapannya kepada nelayan dan kepada pemerintah supaya seperti tadi penggunaan cantrang atau regulasi cantrang bisa terbentuk dengan baik, Bang? Silakan Bang Ari. Sorry Bang, masih ke-mute mic-nya. Bang Ari, mic-nya masih ke-mute. Halo Bang Ari, mic-nya masih ke-mute. Masih banyak Mas Gesta. Okay. Laut itu bukan cuma laut teritorial ya. Maksudnya kita masih punya ZEE. Laut luas banget. Dari dulu kita sering dengar bahwa laut ikan Indonesia diambil dari negara lainnya. Mungkin nanti saya pengen banget kabar bahwa Indonesia maling ikan di negara lain, gitu ya. Itu kan udah sangat high tech sekali. Di maling terus, kapan ini kita maling sebenarnya? Jadi itu sih sebenarnya harapan saya, bahwa harapannya kita bisa lebih eksplor lagi sumber daya perikanan kita. Ini itu saya sebut sederhana banget. Ayo, Indonesia lebih maju, lebih canggih gitu ya. Lebih barbar lagi lah. Masa kita maling ikan punya saudara sendiri? Ya maling di negara lain lah. Ya maksudnya kita kayak kamu ngedanus di departemen sendiri. Maksudnya iya kamu danus di luar lah kamu. Danus di kelas sendiri. Iya, jangan danus di ini sendiri. Jadi ya kamu Indonesia ini kamu ke ZEE. Masa kamu nelayan Cirebon maling punya nelayan nelayan Banyuwangi. Banyuwangi maling nelayan Bali. Masih saudara sendiri saling maling-malingan. Gimana itu maksudnya? Explore yang jauh. Keluar kamu maksudnya ke ZTE lah, kemana, sampai ke kalau bisa sampai Atlantik bawah tuh kamu ambil nggak silakan lah itu kan jumlahnya juga hak milik sama-sama ada ZTE ya, manfaatkan harapan. Oke, terima kasih Bang Ari, ini menarik banget analoginya. Contohnya seperti itu teman-teman, simpelnya gitu teman-teman, benar. Kita pengen misalkan kita sendiri dari departemen kita atau PSP misalkan yang mencari dana, suatu kelompok yang mencari dana tapi hanya menjual ke kelompok tersebut aja gitu. Ya itulah bener lah. Nah, jadi kesimpulannya kalau bisa saya tarik seperti ini ya mungkin ya. Untuk mengatur baik melarang atau memperbolehkan itu perlu data yang sangat mengumpulkan data yang sangat banyak, perlu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap populasi yang ingin kita kita terapkan peraturan tersebut untuk dari pemerintah. Dan untuk nelayannya sendiri dalam hal ini cantrang misalkan, kita juga harus sadar bahwa ini kalau kita terus-terusan menghabiskan, dan sumber daya ikan itu bisa habis teman-teman, kalau teman-teman bisa tahu. Kalau misalkan kita melakukan overfishing. Jadi seperti yang Bang Ari bilang tadi, jangan maling ikan di negara sendiri. Simpelnya itu apa? Apa sih maksudnya maling ikan? Nah, jangan menghabiskan ikan kita di negara kita sendiri, dan jangan, yang penting kita dapat uang dan kita dapat ini. Oke, berarti dapat disimpulkan ya abang-abang dan teman-teman sekalian bahwa terlepas dari pemberlakuan cantrang ataupun itu,
atau pelarangan. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan suatu kebijakan atau mengambil suatu langkah, berarti kita harus menentukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut dan hal tersebut. Contohnya misalkan seperti pemberlakuan cantrang, kita harus melihat bagaimana dari sisi sumber dayanya, apakah memungkinkan untuk diberlakukan kembali, ataupun dan bagaimana dari sumber daya manusianya, apakah sumber daya manusia dapat mendukung, dan hal apa sih agar kita yang bisa membuat sumber daya manusianya bisa disiplin dalam melakukan peraturan tersebut. Dan kita harus juga dapat mencari cara bagaimana supaya kita dapat mengedukasi secara informatif, secara lengkap, dan dapat membuat contoh yang lain, mengerti kenapa sih kita membuat aturan ini, kenapa kita melarang penggunaan alat tersebut, atau mengapa kita memberlakukan alat tersebut. Jadi kalau kita lihat banyak pihak yang terkait ya dalam hal ini. Tidak hanya pemerintah yang harus tegas, tidak hanya pemerintah yang harus mengayomi, tapi dari kitanya, dari sisi misalkan tenaga ahli, tenaga akademisi, dan nelayannya itu pun sendiri juga harus dapat mengerti dan harus dapat kita harus dapat kita mengerti nih, kita akan taat kepada peraturan tersebut. Jadi itu teman-teman, ini menarik sekali topik kali ini. Terima kasih abang-abang nih para pembicara yang udah meluangkan waktunya, yang udah menumpahkan ilmunya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih abang-abang. Oke, oh iya nih, dari Bang Lukman dulu deh. Gimana sih Bang? Jika teman-teman kita banyak yang memiliki jiwa organisasi, jiwa sosial, ingin ikut organisasi yang abang ikuti, bisa menghubungi siapa atau melalui sosial media? Kalau itu teman-teman bisa searching beberapa kanal, bisa Instagram ataupun website. Kalau misalkan dari organisasiku sendiri, dari IOWIN, bisa dicek IOWIN Bogor, atau mungkin teman-teman dari daerah lain, karena banyak sekali cabangnya di setiap kota. Bisa cari aja IOWIN spasi nama kota teman-teman, karena itu setiap daerah beda-beda. Karena kita ngeliat sekarang lagi COVID, dan lebih mungkin kalau melakukan kegiatan di organisasinya di kota masing-masing. Tinggal cari aja. Namun kalau dari Indo Relawan sendiri, buka aja websitenya, karena nggak cuma dari kegiatan offline yang datang langsung, tapi juga kegiatan offline-nya banyak banget. Jadi teman-teman nggak terbatas oleh COVID-19 kalau mau berkontribusi di kegiatan apapun. Jadi ya, semua akses ada di internet, teman-teman. Oke, terima kasih Bang Kuban. Nah, Bang Ari nih. Halo Bang Ari. Bagaimana nih Bang, kalau misalkan pengen ikut nih, seperti yang tadi misalkan disebutkan, untuk misalkan banyak teman-teman yang berjuang sosial kita ingin membantu teman-teman yang menjangkit cerebral palsy atau cancer, itu bisa menghubungi mana atau sosial media mana sih Bang? Cari aja ada YouTube-nya juga di Anyo, atau di website juga ada, cek aja. Kamu jadi gabung itu, kamu nggak cuma bisa jadi nggak cuma gabung sebagai anggota secara aktif, tapi kamu bisa pertama share konten, terus kamu juga bisa bikin konten. Kamu juga bisa istilahnya datang langsung ke lokasi, atau kamu juga bisa dalam tanda kutip berdonasi. Jadi untuk membantu, kamu bisa banyak hal. Seperti bikin konten, bisa tadi kan share atau bisa donasi. Jadi share aja di Rumah Anyo, mau di YouTube atau mau di website. Kita belum untuk kontennya sendiri kita belum banyak, dan masih fokus ke di konten digital sama donasi aja. Gitu Mas Gesta. Oke, terima kasih Bang Ari. Oke, teman-teman bisa lihat ya, bisa langsung searching aja ke misalnya Rumah Anyo atau IOWIN. Untuk sekali lagi nih, terima kasih Bang Lukman dan Bang Ari udah meluangkan waktunya nih, udah menumpahkan ilmunya juga dan informasi-informasinya, dan kritisi dan saran yang sangat pas ya. Terima kasih banyak tuh. Thank you for having us. Really. Deep talk banget, sangat dalam. Deep. Harus deep banget ya. Iya, betul. Sejam 46 menit kan. Mantap. Saya mah belum premium zoom-nya ya kita ya. Iya, sayangnya itu. Nanti kita buat lah yang premium.
Mungkin ada yang mau sponsori, teman-teman boleh banget supaya kita bisa pakai Zoom Premium. Wow, boleh. Boleh sekali, ya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Cukup sekian nih di talk kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus Instagram Ima Farin untuk menunggu deep talk selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.